Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di hari yang baru ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi napas hidup dan keselamatan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan terima kasih untuk sukacita yang kami terima. Tuhan, terima kasih kami akan menjalani hidup di hari yang baru ini. Dan kami akan menikmati firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 hingga ayat 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini di tanggal 14 Mei 2021 yaitu bertekun dalam firman dan doa. Ada dua hal penting yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pertumbuhan rohani kita orang percaya, yaitu kekuatan firman dan doa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemarin kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dikisahkan dalam firman ini bahwa murid-murid masih tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan bagi mereka, bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan selama mereka menantikan janji Tuhan, ayat Alkitab ini mengatakan bahwa mereka itu senantiasa bertekun dalam doa dan firman. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya kehidupan seseorang yang bertekun dalam doa dan firman. Yang pertama kita lihat ayat 12. Murid-murid sesungguhnya adalah orang-orang Galilea. Di dalam ayat 11 dikatakan tentang hal itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tidak langsung pulang ke Yerusalem atau meninggalkan tempat itu. Mereka tidak langsung kembali ke Galilea, tetapi mereka tinggal tetap di Yerusalem. Mengapa? Karena ternyata mereka telah diperintahkan oleh Yesus untuk tinggal di Yerusalem kalau kita baca dalam ayat yang keempat. Dan murid-murid memilih untuk mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Janji Tuhan Yesus yang terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat 8 merupakan dasar pengharapan bagi para murid, sehingga mereka berkumpul bersama-sama di ruang atas di Yerusalem, dan mereka berkumpul bersekutu untuk berdoa, untuk sungguh-sungguh bertekun di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 14, dikatakan di sana bahwa setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka juga bertekun di dalam doa. Kata bertekun, Bapak Ibu Saudara, mengandung dua unsur, yakni sungguh-sungguh dan terus-menerus. Sungguh-sungguh berarti berkonsentrasi atau menempatkannya sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Sedangkan terus-menerus berkaitan dengan waktu yang tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Dan kita lihat di sana bahwa murid-murid berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, berdoa dengan sehati, dan berdoa dengan tekun. Bapak Ibu, dalam perayaan sukacita kenaikan Tuhan Yesus di sorga, mari kita menteladani
apa yang telah diperbuat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam firman dan doa. Dan ini menjadi kunci keberhasilan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Firman dan doa merupakan sarana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menyampaikan kehendaknya dalam firman, dan kita menyatakan keinginan kita di dalam doa. Dan jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka kita akan dapat mencapai tujuan Allah di dalam hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah menyampaikan kehendak isi hati kita di dalam doa? Dan apakah kita juga sudah mendengarkan isi hati Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan? Pertanyaan ini menjadi perenungan kita, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama seperti para murid dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita mau bertekun di dalam firman dan doa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman Tuhan bagi kami untuk meneguhkan dan menguatkan, supaya kami juga sama seperti para murid untuk tetap bertekun di dalam firman dan doa. Di dalam firman Tuhan berbicara kepada kami, dan di dalam doa kami menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, maka kami menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami semua jemaat-Mu untuk melakukan kedua hal ini dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.